Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang beragama lain, saya ucapkan salam sejahtera dan salam kebajikan. Oke guys, kita mau bahas tentang kasus Novel Baswedan tentang tuntutan jaksa umum ya, yang gembar-gembornya dituntut 1 tahun. Kalau menurut pandangan saya sih, ya sebetulnya sih kurang bijak ya. Tapi apapun itu keputusan hakim, apapun itu keputusan jaksa, kita sebagai warga negara yang baik, ya kita harus mematuhi dan menghormati putusan itu. Bila mana dalam sengketa pengadilan dia tidak puas, ya silakan naik banding. Seharusnya kan seperti itu, bukannya berkoar-koar di dalam medsos bahwasanya ketidakadilan terhadap Novel Baswedan digembor-gemborkan atau menekan presiden untuk intervensi hukum. Itu sebetulnya bukan cara yang bijak. Kalau seandainya Novel Baswedan itu seorang yang mengerti hukum dan seseorang yang punya ilmu dan akal dan otak, seharusnya dia itu mikir, kenapa saya diperlakukan seperti ini, disiram dengan air keras, kenapa saya dizolimi, disiram dengan air keras, dan kenapa banyak orang membenci dia. Seharusnya kalau dia itu orang beriman, harusnya dia itu mikir, oh berarti dia memiliki dosa, atau berarti dia memiliki karma. Bukannya malah menuduh presiden tidak adil lah atau apalah. Seharusnya kalau dia orang bijak seharusnya mikir, ya kan, bahwasanya di balik semua kejadian itu ada sebab dan akibat yang dia lakukan di masa lampau. Kalau dia orang yang beriman, dia seharusnya pun mikir juga. Mungkin dengan kejadian disiramnya ini akan mengukuhkan dosa-dosanya yang terdahulu. Seperti itu kalau menurut pandangan saya sih. Karena tidak mungkin ada suatu akibat tanpa ada sebab yang dilakukan. Untuk Novel Baswedan seharusnya introspeksi diri lebih jauh. Bukan dikit-dikit nyalain orang, bukan dikit-dikit nyudutin orang, bukan dikit-dikit nyalain pemerintah, bukan dikit-dikit mengatakan rezim ini zolim. Bukannya saya pro pemerintah ataupun pro Pak Jokowi ya, tapi saya melihat dari sudut pandang ada. Tidak mungkin ada suatu kejadian tanpa ada sebab. Tidak mungkin ada suatu kejadian tanpa ada akibat kelakuan karma yang kita pernah lakukan. Itu aja sih intinya. Karena tidak mungkin orang baik akan terzolimi dengan kelakuan yang brutal kalau dia tidak pernah memercikan api terlebih dahulu. Dan untuk si Emon sih sah-sah saja dia berkata seperti itu, karena itu kan dari pola sudut pikiran dia. Karena negara kita kan menjamin kebebasan seseorang berpendapat, tapi berpendapat itu boleh-boleh saja, tapi didasari dengan akal logika yang cerdas, didasari dengan muatan pikiran yang cerdas, bukan berdasarkan asumsi diri sendiri. Ingat guys, ketika Novel Baswedan dan sekutu-sekutunya menuntut untuk pengusutan kasus ini berlanjut ke meja hijau, setelah ditangani oleh pemerintah, setelah dilakukan oleh pemerintah penggalian informasi dan penggalian kasus, dan ternyata telah terungkap siapa pelakunya. Ternyata apa yang dilakukan oleh sekutu Novel Baswedan dan Baswedan, mereka tidak puas dengan putusan hakim. Terus saiki karepe piye? Setelah dijatuhkan hukuman kepada tersangka, mereka tidak puas. Kalau tidak puas ya naik banding lah, naik ke pengadilan yang lebih tinggi lah untuk menuntut yang lebih tinggi lagi. Bukannya malah konferensi pers kanan kiri depan belakang mengatakan rezim ini tidaklah adil, rezim ini adalah rezim yang yang blangsek, atau rezim ini adalah rezim yang diktator segala macam. Itu pikiran apa? Padahal Novel Baswedan tahu lah, dia bekasnya petinggi Polri dalam penyidikan dan seorang penyidik KPK. Masa pola pikirnya kayak anak-anak? Dulu merengek-merengek untuk ditangkap, setelah ditangkap dijatuh hukuman, sekarang merengek-merengek untuk lebih lagi. Lah ini cara pikir apa lagi? Ingat nggak sih kalian tuh di waktu-waktu kasusnya Ahok, kelompok
Sekutu Novel Baswedan bilang, jangan intervensi hukum Ahok. Sekarang setelah dijatuhkan hukumannya Ahok, ya kan, sesuai dengan prosedur yang ada, mereka puas. Ketika terjadi ketidakpuasan di dalam pihak Novel Baswedan, kelompok Sekutu Novel Baswedan mengatakan presiden harus ikut campur dalam hukum Novel Baswedan. Saya mau tanya, sekarang Novel Baswedan itu siapa? Anak dewa? Anak Tuhan? Yang seenaknya sendiri mengatur kepentingan negara demi kepuasannya masing-masing. Saya ngerti ujung-ujungnya ini apa. Bolehlah kalian minta menuntut keadilan, tapi menuntut keadilan pada jalurnya. Bukan dikit-dikit nyalain presiden, bukan dikit-dikit nyalain pemerintah, bukan dikit-dikit nyalain rezim. Otak kalian itu ada di mana? Seharusnya kalian itu mikir, ya kan? Kalau kalian apa-apa nyalakan presiden, ini buat sekutu-sekutu Novel Baswedan dan mendukung Novel Baswedan ya. Apa-apa yang dikit-dikit nyalain presiden, apa-apa dikit-dikit nyalain presiden, bisa-bisa itu nanti kalau ada kucing beranak ya kan di jalan nggak ada yang nanganin, itu salah presiden. Nanti kalau ada katak kejepit pintu, itu salahnya presiden. Nanti kalau ada tukang becak banyak gembos, itu salahnya presiden. Otak kalian ini di mana gitu loh. Mbok dikit-dikit itu introspeksi diri. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu tidak luput dari dosa yang dilakukan, ya kan. Tidak mungkin ada sesuatunya kalau nggak pernah Allah tegur kalau orang itu nggak ada salah. Udah itu aja. Kalau kalian punya pola pikir ini, aman, tentram, damai Indonesia. Nggak dikit-dikit nyalain orang, nggak dikit nyalain orang. Pernah nggak sih kalian ya, kalau misalkan di rumah kalian nggak bisa makan itu nyalain RT atau RW, kok dikit-dikit nyalain presiden, dikit-dikit nyalain presiden. Lama-lama enak aku sama dagelan kalian ini. Mbak sekali-kali itu berpikir cerdas, mbak sekali-kali itu berpikir yang logika, mbak sekali-kali itu berpikir yang nalar, ya kan, bahwasanya segala suatu tindakan manusia itu pasti akan menimbulkan sebab akibat atau entah bertuai. Siapa yang menuai, siapa yang menabur itu pasti akan menuai. Contoh kayak Novel Baswedan siram sama air keras sama orang itu nggak mungkin nggak ada sebab akibatnya. Kemungkinan bisa jadi kasus yang dulu Novel Baswedan lakukan, menganiaya tahanan, menganiaya yang belum tersangka, kasus masalah burung walet, seharusnya kan diungkap, bukan kasus dia aja. Seharusnya Novel Baswedan itu introspeksi diri, bukan nyalain orang lah, kanan kiri lah, mbok ininya mikir gitu. Novel Baswedan ini katanya orang beriman, cuma kamu deklak-dekluk sholat ya kan, sampai sitimu jidatmu jebol, tapi kamu nggak pernah introspeksi diri, nggak pernah berkaca pada cermin, bahasanya lihat kesalahanmu dulu kayak gimana. Bukannya aku mau aib orang ya, tapi sebenarnya kita sebagai manusia yang berakal dan beriman seharusnya introspeksi diri. Ingat nggak kamu dulu pernah zolimin orang kayak gimana? Orang yang kamu sangkakan sebagai maling, burung walet, kau aniaya, kau sakiti, kau zolimi. Sekarang giliran kau dizolimi orang, merasa dirimu terzolimi, merasa seperti korban yang teraniaya. Ininya nih di mana otaknya ini? Otakmu itu di mana? Mbok kamu itu ngaji sama orang lebih berakal. Mbok kamu itu ngaji sama ulama yang terpercaya, bukan ulama yang dikit-dikit suka miso, dikit-dikit suka nuduh orang, dikit-dikit ngatain orang. Ya akhirnya kamu jadi kayak gitu. Buat Novel Baswedan ya terimalah apa yang ada. Kalau emang udah takdirnya kamu diberikan seperti itu ya diterima. Kalau memang takdirnya yang tersangkanya diberikan cuma 1 tahun ya diterima. Itu kan semuanya udah takdir, bukan nyalain orang. Ya kan, dikit-dikit nyalain orang. Buat sekali-kali kamu tuh nyalain tukang parkir, buat dikit-dikit kamu tuh nyalain tukang foto, buat dikit kamu tuh nyalain tukang jahit, kok dikit-dikit nyalain resin, dikit-dikit nyalain resin. Segala sesuatunya yang ada di diri kita itu tidak selalu terpaut dengan presiden, tidak selalu terpaut dengan pemerintah. Contoh kecil aja, ada ketidakadilan di dalam daerah ya kita nyalainnya daerah setempat, pejabat setempat, pemerintah setempat atau pemerintah daerah, bukan dikit-dikit nyalain rezim. Apa emangnya segala sesuatu yang kamu makan, yang kamu kamu lakukan itu berhubung dengan presiden? Nah kalau caranya kayak gitu, terus gunanya pikiran kamu pemerintah daerah itu buat apa? Ya itu aja guys yang saya mau sampaikan kepada kalian. Ya kan, sekiranya kalau ada ucapan yang salah dan perkataan yang salah saya minta maaf ya. Cuma intinya buat Novel Baswedan banyak koreksi diri. Tidak mungkin terjadi suatu bencana tanpa sebab akibat perilaku kita. Ingat dulu kamu pernah ngapain aja ketika kamu menjadi petinggi di
di kepolisian, kamu aniaya orang yang belum tentu salah, kamu zolimi orang yang belum tentu salah, kamu sakiti orang belum tentu salah. Ketika kamu memegang kekuasaan, ketika kamu tidak memegang kekuasaan, kamu dizolimi orang, itu karena sebab akibat dari perilaku kamu. Pokoknya kamu banyak introspeksi dirilah. Kalau emang kamu nggak puas dengan sistem pemerintah, negara memberikan satu hukuman pada tersangka, kamu naik banding, kamu ajukan banding. Bukan dikit-dikit kamu nyalahin pemerintah, dikit-dikit nyalain pemerintah. Kenapa kamu nggak nyalain pemerintah daerah, contoh gubernur kayak Anies Baswedan? Itu kan saudara kamu dulu, kamu seharusnya nyalain dia, karena posisinya kan kamu disidang di daerah Jakarta, bukan disidang di Istana Negara, ya kan? Soalnya kamu nyalain Anies Baswedan, Anies gimana sih kamu punya supremasi hukum? Nah seperti itu seharusnya, bukan begitu nyalain pemerintah. Ya saya minta maaf guys kalau percakapan saya terlalu panjang, cuma ini aja yang buat namanya itu komika Doraemon apa Shinchan itu ya. Saya katakan lagi, boleh kamu berkata keras terhadap sesuatu yang menurut kamu tidak adil, tapi sebelum kamu berkata, ya kan, sebelum kamu mengatakan sesuatu, cobalah kamu belajar dulu dari segi suatu perkara yang ada. Jangan langsung menjudge suatu perkara itu tidak adil, belum tentu pandangan kamu itu benar. Itu aja buat Doraemon, si komika po Shinchan itu saya nggak ngerti. Itu aja guys, saya ucapkan saya minta maaf kalau ada perkataan yang salah, kekelinsut, kepleset, ataupun kurang baik. Cuma ini kan pemikiran dari undang-undang yang saya lakukan. Yang penting saya nggak misu-misu kayak Gus Nur ya. Saya yang sekali lagi saya nggak misu-misu kayak Gus Nur yang ngata-ngatain orang, yang nyumpain orang. Lama-lama itu nanti Gus Nur itu matinya itu jenazahnya belangsak, pergi kuburan sendiri, makamin sendiri. Udah jaga, bila mana ada kritik saran sampaikan di kolom komentar ya guys. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Ya guys, ingat lu, aku bukan pro pemerintah dan aku bukan pro rezim, aku hanya meluruskan apa yang ada. Oke?